Maaf ya Pak. CV apa ini? Saya yakin gak ada perusahaan yang akan menerima kamu kalau ceroboh seperti ini. Aku yang bisa bikin kamu bahagia. Tian hanya bisa kasih kamu penderitaan. Adegan saat ini ketika Tian dan Hana memutuskan untuk tetap bersama, maka hidup mereka akan dilanda masalah. Sebab ujian berat akan menyertai yang datang dari keluarga masing-masing. Terutama Ira dan Yuda akan membuat hidup Hana dan Tian menderita. Tentu hal itu bukan suatu kebetulan, melainkan sebagai bentuk sikap kedua orang tua yang tidak merestui. Biarpun begitu, itu semua bukan menjadi masalah berat untuk Tian dan Hana bisa bersatu lagi. Pasalnya, walaupun berat dan sulit, namun Tian dan Hana akan kompak menjalani hidup untuk bertahan dan berjuang berdua. Lalu apakah Tian dan Hana mampu menjalani hidup dengan kesulitan ekonomi yang akan terjadi? Tentu itu yang akan membuat seru dan tegang alur ceritanya. Sebab Ira akan terus menjadi bagian peran yang ingin mempersulit kehidupan Hana. Sebaliknya, Yuda juga akan menjadi orang tua yang ingin membuat hidup Tian menderita di luar keluarganya. Nah, dari adegan kali ini sepertinya Hana akan mencoba mencari pekerjaan di sebuah perusahaan. Namun gagal karena Ira sudah memanipulasi keadaan dan meminta semua perusahaan di Jakarta untuk menolak Hana ketika memasukkan lamaran pekerjaan. Ira terus mengikuti Hana secara diam-diam, bahkan mulai tersenyum senang ketika lamaran kerja Hana mendapatkan penolakan. Nah, dari adegan kali ini, Hana nampak menderita ketika dirinya gagal mendapatkan pekerjaan, bahkan direndahkan dan dihina oleh salah satu pemilik perusahaan dengan mengatakan tidak akan ada perusahaan yang mau menerima Hana. Hana nampak bersedih dan menderita, alih-alih bisa dapat kerja untuk bertahan hidup, malah sebaliknya sangat kesulitan hingga tidak ada perusahaan yang mau menerima dirinya. Jadi peran Hana dan Tian akan mulai diuji kekuatan cinta mereka ketika tidak mendapatkan fasilitas keluarga. Sama persis dengan Kinan dan Alvin di masa lalu. Dulu Alvin dan Kinan sampai berpisah karena merasa tidak kuat hidup miskin atau tidak betah menjalani rumah tangga serba kekurangan. Lalu bagaimana nasib Hana dan Tian nantinya? Apakah nasib mereka akan sama dengan Alvin dan Kinan di masa lalu? Tentu tidak. Hana dan Tian akan tetap kuat bertahan. Mereka tidak akan menyerah untuk bertahan dan berjuang sama-sama. Bahkan sebaliknya, semakin besar cobaan, maka cinta mereka akan juga semakin kuat. Itu artinya Tian dan Hana akan tetap bersama untuk bisa melewati kesulitan dalam rumah tangga yang mereka jalani. Karena kamu sama aku, hidup kamu sekarang jadi susah. Aku mau ya. Kamu pakai obat-obatan itu lagi kan? Aku gak ngerti kamu ngomongin apa, aku gak ngapa-ngapain Tian, aku khawatirin kamu. Stop semua sandiwara kamu. Di hati aku cuma ada Hana, bukan kamu. Aku akan tetap menceraikan kamu. Adegan lain ketika Hana bersedih hingga berjalan sendirian di jalanan, maka akan mulai menarik perhatian Nathan. Sebab Nathan masih terus mengikuti secara diam-diam walaupun sebelumnya sempat kecewa. Bahkan Nathan masih percaya diri dengan mengatakan, "Aku hanya bisa buat kamu bahagia Hana, dan Tian hanya bisa kasih kamu penderitaan," kata Nathan dengan percaya diri dan merasa kalau hanya dirinya yang bisa membantu kehidupan Hana. Tanpa Nathan sadari sebelumnya kalau Hana tidak akan bisa berpaling dari Tian yang sudah sama-sama cinta mati. Adegan lain antara Tian dan Hana akan saling menguatkan satu sama lainnya. Awalnya Tian pesimis hingga menganggap dirinya adalah penyebab hidup Hana sampai menderita. Namun itu semua dibantah oleh Hana ketika berdialog, di mana Hana menyatakan hidupnya berubah jadi berwarna dan bahagia ketika bersatu dengan Tian. Nah, dari kebahagiaan Hana dan Tian yang semakin kuat, maka ada wanita yang merasa panas dan tersakiti. Dia adalah Misa yang masih mengharapkan Tian untuk bisa bertahan sama dirinya. Misa masih terus bermain-main dengan kebohongan yang dilakukan dalam keluarga Tian.
termasuk kebohongan berselingkuh. Bahkan kehamilan yang dialami bersama Vano hasil perselingkuhan juga akan dimanfaatkan untuk berbohong, yaitu akan diakui sebagai anak kandung Tian. Namun sayangnya itu semua tidak akan pernah bisa berhasil, sebab antara Misa dan Tian tidak pernah melakukan hubungan badan selama menjalani rumah tangga. Jadi percuma Misa menutupi kehamilannya dari semua orang, sebab cepat atau lambat akan terungkap juga kebenarannya. Adegan saat ini, Misa masih terus memaksakan kehendak supaya bisa menjalankan rencana liciknya. Entah apa yang akan dilakukan Misa saat ini, namun yang jelas dirinya akan gagal pada endingnya. Sebab semakin Misa memaksa untuk bersama dan mendekati, maka Tian akan semakin marah dan jijik sama dirinya. Hingga endingnya Tian akan tetap pada keputusan dengan mengatakan, "Aku akan tetap menceraikan kamu, Misa," kata Tian dengan penuh emosi dan marah ketika pertemuan. Itu artinya sebenarnya Misa sudah tidak ada harapan lagi pertahankan rumah tangga, namun masih terkesan memaksa karena berharap kalau bisa mendapatkan harta dari keluarga Yuda. Bisa disimpulkan adegan hari ini hidup Hana dan Tian masih kesulitan walaupun sudah bersatu dan bersama. Mereka harus tetap bersama mengalahkan ego orang tua masing-masing, sekaligus harus tetap bertahan demi buah hati yang masih hidup walaupun belum bisa ditemukan. Lalu apakah Tian dan Hana bisa bertahan dan mempertahankan rumah tangga dengan banyak masalah yang dihadapi? Tentu saja mereka tetap bersama dan tidak akan bisa dipisahkan lagi. Itu artinya Ira dan Yuda akan kalah menghadapi perlawanan Tian dan Hana. Kesimpulan selanjutnya, Pranatan dan Misa masih sama-sama berjuang untuk mendapatkan cinta mereka. Namun usaha mereka sia-sia karena sama-sama mengalami cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi Nathan dan Misa hanya peran tambahan untuk memperkeruh konflik yang terjadi di dalam keluarga. Namun pada kenyataannya Tian dan Hana tetap mencintai walaupun sempat terpisah selama bertahun-tahun lamanya. Itu artinya Tian dan Hana masih ada harapan bahagia jika mereka bisa mendamaikan kedua orang tua yang bermusuhan. Dan itu akan terjadi ketika identitas Rihanna sudah terbongkar sebagai anak kandung. Lalu kapan identitas Rihanna bisa terbongkar sebagai anak kandung Tian dan Hana? Tentu untuk kepastian dan kenyataan kita ikuti terus perkembangan ceritanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.